tembus ya ke nafas, mengontaminasi ke sini. Ya, di hadis Muslim dikonfirmasi melalui sabda Nabi disebut dengan naktah sauda. Ya, naktah sauda, titik-titik hitam. Nah, karena maksiat, karena dunia dan sebagainya. Kadang-kadang nggak langsung maksiat, kadang-kadang ya dunia dulu. Tawarkan netral dulu sifatnya, naik, merasa nyaman dengan uang banyak, merasa nyaman dengan proyek bagus dan sebagainya. Jadi saya akan berikan cepat. Di sini sodron, kemudian di sini ada kalbu, ya. Di kolobon nanti saya padukan dengan dalilnya untuk memudahkan pemahaman kita. Di sini ada nafsun, nafas, ya kan? Di nafas ada, nah ini kita turunkan. Di sini takwa. Di sini kemudian ada iman. Ini ada 6 simpul. Ke sini ada fujur. Kita berikan garis seperti ini, ya. Dan ini bisa bocor begini, ya. Harusnya seperti ini supportnya. Baik ya. Nah, dari sini nanti masuk ke akal, ya. Dari sini masuk ke fisik, bagian terluarnya, ini eksekusinya. Di sini menjadi perbuatan, amal. Ya, ini masih standar nih. Ini kalau yang saya kurungi ini masih netral, bisa saleh, baik. Kemudian bisa salah, buruk atau su. Ya. Ini alurnya ya. Jadi yang normal itu ini, yang normal dari sini nih. Ya, dan support kepada yang normal itu nanti ada malaikat. Ya. Ini bisa Anda temukan detail dan dalil keseluruhannya teman-teman sekalian pada video-video sebelumnya. Ini kita sudah edisi ke-58. Jadi sudah kurang lebih 58 video. Rata-rata 2 jam kita gali ya, dan ini saya terangkan detail. Sebelum masuk ke sini ini sudah kita terangkan dulu di simpul yang kedua. Jadi kalau Anda lihat bagan seperti ini, Anda kembalikan ke simpulnya. Ya, jadi kalau saya tuliskannya berarti ini simpul yang kedua, kan? Seterusnya. Nah, ini normalnya begini. Ini support ke sini, kan, mensupport jiwa takwa karena malaikat juga diciptakan dari materinya takwa, surah 66 ayat yang ke-6. Kemudian dia support ke sini. Ini normalnya. Dari nafas ke kalbu, dari kalbu ke sodron, dari sodron ke sini, ke akal diikat di sini. Kemudian diinstruksikan, sifatnya instruktif ini. Ya. Kalau dari sini ke sini data, ya. Diikat jadi informasi. Nah, tembuskan ke sini nanti baliknya jadi pengetahuan, ke sini instruksi. Ya. Jadi diketahui dari sini, karena itu nanti ada ayat wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, ya kan? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, Quran surah ke-17 ayat 36. Jangan kamu bersikap, bertindak mengikuti sesuatu yang tidak punya dasar ilmu. Ilmu kan masuknya dari data dulu. Kalau dari sini dari fisik, dari telinga, pendengaran, dari penglihatan mata, masukkan jadi data. Diikat oleh akal jadi informasi, ditembuskan jadi pengetahuan. Jadi kalau sudah lewat fase ini jadi informasi, ya info ke sini, balik jadi pengetahuan yang sifatnya instruktif. Ya, jadi diinstruksikan kemudian untuk merespon. Mata merespon, telinga merespon, lisan bicara. Ini kan sepersekian detik, ya kan? Saya melihat tulisan ini alurnya dari pikiran sepersekian detik, kan? Itu kuasa Allah, Masya Allah, Tabarakallah, itu kan? Yang telah mencipta kita dengan sangat sempurna untuk mewujudkan misi yang istimewa. Nah, ini gambarannya teman-teman sekalian. Ini yang normal. Ya, sedangkan yang jadi persoalan adalah yang kena penyakit. Ini di sini ada was-was dari peran setan, ya kan? Yang memberikan was-was ke sini, injeknya ke sini, ya, berupa was-was. Ya, di surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi informasi yang masuk dari sini, ini kan ditembuskan ke sodrun dulu nih, masuk sini kan sodrun nih luarnya. Jamannya sudur, bagian terluarnya. Nah, ini dikontaminasi dari sini oleh setan. Ya, sehingga ketika masuk ke kolbun jadi bermasalah. Jadi penyakit, ya kan? Jadi penyakit nih. Jadi kalau biasanya organnya biasa digunakan pada yang baik-baik, ini ada filter. Tapi kalau enggak jadi persoalan di sini. Ya, nanti kita turunkan filternya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, sodrun sini. Di bagian ini, maka dia bawa penyakit sampai ke kolbun. Tembus ke sini kan, fi qulubihim marad. Ya, fi qulubihim marad. Ini yang Quran surah kedua ayat 10. Tembus ya ke nafas, mengontaminasi ke sini. Ya, di hadis Muslim dikonfirmasi melalui sabda Nabi disebut dengan naktah sauda. Ya, naktah sauda, titik-titik hitam. Nah, karena maksiat, karena dunia dan sebagainya. Kadang-kadang nggak langsung maksiat, kadang-kadang ya dunia dulu. Tawarkan netral dulu sifatnya, naik, merasa nyaman dengan uang banyak, merasa nyaman dengan proyek bagus dan sebagainya. Ini nanti muncul jebakan, ya, mengarah kepada korupsi, sogok menyogok, macam-macam. Puncaknya maksiat nanti, ya. Pertama maksiat mata dulu dilihat, dibuat normal seperti biasa, kelihatan banyak, nafsunya kan aktif,
Ya, begitu aktif nafsunya kan nafsu itu menyenangi sesuatu secara kuat. Jadi kalau sudah merasa nyaman, ya, terus dia ingin mencoba lagi terus lagi. Nah, cuman kalau nyamannya dari was-was ini penyakit. Nah, tasawuf di sini. Biasanya kalau sudah dunia berlebihan atau maksiat berlebihan, ini tertutup, ya bawaannya nanti malas untuk ibadah. Kan lawan dunia itu akhirat. Otomatis, lawan dunia itu akhirat. Jadi kalau dunianya berlebihan, akhiratnya lemah. Ya kan? Kalau akhiratnya kuat, dunia itu ya nggak terlalu penting. Jadi ikut aja nanti sebutuhnya aja. Tapi kalau ini dunianya terlampau kuat, akhirat melemah. Akhirnya orang yang terlalu sibuk dunia, otomatis akhiratnya pasti melemah. Kebutuhan akhirat kan bakal-bakalnya ibadah. Ya, makanya jangan heran kalau untuk sholat itu ya tidak punya kemampuan yang cukup kuat untuk berjamaah, ya kan? Untuk menunaikan tepat waktu, apalagi harapan untuk mengerjakan yang sunnah atau tambahan-tambahan ibadah lain dan sebagainya. Ini melemah nih. Kalau ini melemah, lama-lama jadi tertutup. Bahkan ada nanti yang imannya tinggal di lisan, seperti yang kita sampaikan itu. Quran surah ke-49 ayat ke-14, ya kan? Jadi imannya tinggal di lisan, nggak tembus lagi ke sini. Karena nggak tembus, maka ini pun tidak punya ruang, maka dia membuat jalan sendiri ke sini. Karena ini was-was yang masuk dari setan tuh, ini jadi penyakit, balik ke sini, ya ini nggak bisa tembuskan karena nggak ada instruksi, akhirnya ke sini, ke fujur. Nah, fujur membuat sebuah ruang yang disebut dengan nifak nanti. Ya, nifak. Ini penyakit yang kemudian kelak disebut dengan nifak, melahirkan orang munafik. Ini gambarannya teman-teman sekalian. Nah, kemudian kita juga telah pelajari bahwa kalau ini keluar, maka ini nanti akan masuk ke sini, maka nafsnya yang tadinya harusnya normal di sini, dia mulai memerintahkan kepada jalur yang salah, karena ini kan kutub negatif. Ya, seperti saya terangkan kemarin, ini yang positif. Ketika keluar ini negatif semua. Ini yang memerintahkan, terus memerintahkan, karena supportnya dari sini. Memerintahkan sesuatu dengan kuat, terus-menerus, disebut dengan ammarah. Ya, sifat dari nafas. Memerintahkan yang buruk, yang salah, karena negatif. Keluar dari sini, terus ke sini. Nah, lahirnya ke sini, ke bawah. Su. Jadinya su. Ini yang dimaksudkan Quran surah ke-12 ayat 53. Ya. Quran surah ke-12 ayat 53. Sudah? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammarah. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Ya. Jadi kalau ininya bocor, ini nggak ada ruangnya, resapannya nggak ada, tertutup, maka balik ke sini, yang keluar ini. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa ini la'ammarah. La'ammaratum bisu sampai sana. Illa ma rahima rabbi. Nah, maka kalau sudah keluar penyakit nifak ini, maka memunculkan ekspresi-ekspresi yang kemarin kita turunkan. Ini, ya, kalau sudah kena nifak, su-nya bersumber dari nifak. Nah, keluarlah kemudian ekspresi-ekspresi yang sangat mengherankan. Sebutkan di Quran surah ke-4 An-Nisa dari ayat 140 sampai ancamannya ayat 145. Ya kan? Nah, dari mulai menyoal agamanya sendiri, ya kan? Puncaknya kan itu. Mengingkari ketentuan dalam agamanya sendiri. Dia mengatakan muslim, bahkan mengatakan saya sama-sama beriman, tapi saat yang bersamaan dia mengingkari ayat-ayat dalam Al-Quran. Dia juga berusaha memanipulasi ayat-ayat, memotong, menampilkan sesuai nafsunya, mengolok-ngolok, istihza, itu kan yang ayat 140. Ya, kemudian tanda-tanda dari keseharian saat ibadahnya, ini kan iman supportnya ibadah nanti, cara penguatannya. Maka di ayat 142 kelihatan yang terkontaminasi dengan nifak ini, yang disebut dengan munafik. Munafik. Nah, kan? Nanti ibadahnya mulai melemah. Ya, innal munafiqina yukhadi'una Allah fa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kan? Salatnya sudah mulai malas-malasan, zikirnya sedikit, wala yadhkurunallaha illa qalila. Yang sedikit pun tujuannya untuk mensupport ininya, su-nya. Ya, jadi hanya untuk dunianya, maksiatnya dan sebagainya. Dan bahkan yang paling menarik di penghujung ayat 140 di Quran surah 4, itu malah sekutunya dengan orang-orang yang tidak beriman. Ya, makanya Allah katakan di situ, Allah firmankan innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang yang kena nifak kemudian jadi munafik, dia mengatakan saya beriman juga kok, saya muslim juga kok, tapi dia lebih membela kepada orang-orang yang tidak beriman, bersekutu dengan mereka, ya kan? Sementara menjelek-jelekan agama sendiri, apa yang kemudian dia klaim sebagai dia beriman, dia berislam dan sebagainya. Nanti isyaratnya banyak tentang itu. Turunan dari sini tuh pecahannya banyak sekali detailnya. Ya, nanti ada di Quran surah ke-2 Al-Baqarah dari ayat 14, kan? Kemudian dikuatkan lagi di Quran surah ke-2 ayat 76, ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya, jadi kita cuma ngolok-ngolok aja kok sama mereka. Jadi datang tuh, bisa datang ke tempat kumpulan yang belum beriman atau ke tempat agama mereka dan sebagainya, tapi hanya untuk ngolok-ngolok orang beriman. Menjelek-jelekkan agamanya sendiri. Nah, ini kena penyakit ini ciri kena penyakit. Itu Al-Qur'an ya yang menyampaikan. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu, ini sedang kena penyakit yang harus kita bantu untuk sembuh. Ya, harus dikarantina itu. Makanya di ayat 140 itu dikarantina. Fala taqudu ma'hum, itu karantina tuh, itu penyakit menular.
Jadi kalau difasilitasi, didengar, ya dibikin seminar, stadium general, webinar, bikin Zoom hanya untuk mendengar seperti itu menular, penyakit menular. Jelas sekali ayatnya mengatakan, innakum idzam mithluhum. Kalau kamu simak, kamu ikutin, lama-lama seperti itu nanti jalannya, kena penyakit juga. Jadi ini menunjukkan bahwa nifak itu menular. Awas, ini menular. Ya. Ini Masya Allah kalau kita keluarkan ayatnya sebenarnya ini ketemu semua tuh, dan itu nyata pasti akan ditemukan. Ya, innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin, karena mereka berkongsinya, bersekutunya dengan orang-orang yang memang tidak beriman atau belum beriman dalam kehidupan dunia itu, ya, dan punya rasa kepada insan beriman. Atau yang paling menarik, kafirun itu kan itu sifatnya masih netral itu, ya, secara umumnya. Netral itu dalam pengertian dia belum beriman tapi juga tidak menyakiti. Kalau menyakiti nanti kufar, ya, kufar. Tapi walaupun tidak menyakiti, sifat kafirun itu senang kali kadang-kadang suka ngajak. Menyerang tidak, menzalimi tidak, tapi ngajak-ngajak iya, ada unsur itunya. Makanya di surah Al-Kafirun itu kan turun karena sifat-sifat yang suka ngajak. Menyakiti tidak, tapi ngajak-ngajak, ya, supaya keluar dari keyakinan-keyakinan itu dengan macam-macam caranya. Ya Muhammad SAW, kita tidak usah berselisih, nggak usah perang, kan? Ya sudah, kita kolaborasi saja. Malam ini kami nyembah Tuhan engkau nyembah Tuhan kami besok-besok, itu seperti itu. Jadi sifatnya bisa ngajak-ngajak walaupun tidak langsung menyerang dan sebagainya. Makanya kita diminta oleh Allah berlindung, ya, dari hal semacam itu, karena kadang-kadang, ya, boleh jadi nggak secara fisikal, tapi dengan harta, dengan kedudukan, dengan kata-kata manis, rayuan dan sebagainya, itu bagi orang yang lemah bisa meluluhkan. Karena itu di ujung surah Al-Baqarah, ya, surah kedua ayat 286, kita memohon perlindungan dari sifat seperti itu. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, tapi kalau sudah ekstrim sifatnya, menyerang baik dengan lisan, dengan fisik dan sebagainya, itu berubah jadi kufar nanti, kufar. Jadi ingat ya, yang pernah saya terangkan dulu, ada kafar, jamaknya kafaru, itu menunjuk pada perbuatan yang menyimpang kontra iman. Ya, jadi dia mengaku muslim boleh jadi, atau bahkan tidak beriman sama sekali juga, ya, dia tidak sholat. Ya, ada yang mengaku muslim tapi nggak mau sholat, itu perbuatannya disebut kafar, diserupakan dengan orang yang belum beriman karena nggak ada iman sama sekali. Ya, atau misalnya seharusnya sudah wajib zakat, dia nggak berzakat padahal dia mengaku muslim. Karena itu ketika Allah menyindir harta yang dia dapatkan, sudah wajib untuk disyukuri, dia nggak syukuri, disebut kafar, ya, perbuatannya. Di Quran surah ke-7 itu ayat ke-14, Quran surah kembali surah 14 suka ketukar. Surah 14 ayat 7. Quran surah Ibrahim, kalau 7 Al-A'raf. Surah ke-14 Ibrahim ayat ke-7. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. In kafar, menggunakan kafar di situ. Dan jika engkau, ya, tidak menunaikannya, berpaling, menutup diri, tidak mengerjakan itu, dan dia masih mengaku, ya, Islam dan seterusnya tapi tidak mengerjakan, inna adzabi lasyadid, maka diancam dengan hukuman. Ya, nah ini gambarannya. Kalau sudah menyakiti, menzalimi, tindakan ekstrim, kufar namanya. Maka di situ nanti ada tindakan tegas, terukur, proporsional. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Gitu ya. Nah, itu jadi proporsional sekali, pilihan diksinya itu sangat luar biasa. Nah, kembali ke sini. Di ayat 140 itu menggunakan innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin. Jadi memang karakteristiknya teman-teman sekalian, ini sangat berbahaya. Jadi bisa akrab dengan yang belum beriman, tapi menariknya ketika menggunakan kata kafirin, di situ sebetulnya orang-orang yang belum beriman yang ada di situ boleh jadi, ya, pandangannya tuh tidak mungkin negatif juga kepada Islam. Karena belum kenal Islam juga, kan tidak menyakiti. Cuman merasa yakin dengan apa yang dianut, kadang pengen ngajak. Cuman celakanya datang orang-orang seperti ini. Ya, mungkin ke tempat mereka, gabung dengan komunitas yang malah menjelek-jelekan orang Islam sendiri. Ya, atau membuat versi cabang agama sendiri gitu kan. Ya, versi cabang pemahamannya. Harusnya begini, begitu, tuh kreasinya aja. Jadi ngutak-atik ayat Quran dan sebagainya, ini bahaya. Ya, yukfaru biha wa yustahza'u biha. Kadang dia ingkari, kadang dia kemas, kadang dia manipulasi, dan puncaknya mengolok-ngolok pada yang komitmen pada kebaikan dalam agamanya. Ini yang bahaya ini. Dan ini menular. Innakum idzam mithluhum. Kalau disimak, difasilitasi, bisa menular. Ya, nah ini gambaran-gambaran ayatnya. Wa idza khalau ila syayatinihim, ini menunjukkan bahwa dia terkontaminasi oleh waswas setan. Wa idza khalau ila syayatinihim, mengikuti bisikan-bisikan gini, ya. Nah, kumpul lagi nanti dengan teman-teman yang serupa, ayat 76-nya. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din. Ya, ini gambarannya ini. Ah, jadi ini kalau sudah terinfeksi ini berbahaya, ya kan? Tapi saat yang bersamaan itulah sifat adilnya Allah, rahimnya Allah, rahmatnya Allah mendorong ini semua pun masih punya kesempatan yang sama untuk bisa sembuh, untuk bisa baik, bergabung dengan orang-orang yang sehat, yang baik, yang lainnya, yang dengan itu berkesempatan mendapatkan rahmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Pada puncak ini pun kan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan jalan untuk kembali, ya kan? Untuk balik sampai ke tingkat paling akhir, sampai nyawanya di kerongkongan, sudah selesai semuanya, maka setelah itu maka hisab akan berjalan dengan sempurna.